Hmm, ngeri banget ya emang ya kalau misalkan ada kecelakaan yang memang sudah sebegitunya membahayakan nyawa. Bisa jadi karena kelelahan, transportasinya, atau bahkan nih dari manusianya. Sebenarnya ketika kita mengendarai kendaraan, itu tidak hanya sekedar mengemudi saja, asal selamat, asal sampai. Ternyata banyak sekali faktor-faktor di belakangnya yang harus kita ketahui nih. Dari sebenarnya apa saja hal-hal yang bisa bikin kita selamat, kemudian bagaimana cara kita supaya terhindar nih dari human error-nya, dan juga supaya ketika kita berkendara bisa sampai ke tujuan dengan aman dan juga selamat. Dan berbincang-bincang terkait dengan human error, saya di sini Jasfriend, sudah ada teman saya yang tentunya sudah sangat kompeten dan tidak perlu diragukan lagi. Karena apa? Karena saya pada hari ini ditemani oleh teman saya Mas Ahmad Wildan yang merupakan pakar keselamatan transportasi darat. Halo Mas Wildan, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sebenarnya gimana sih Mas kalau human error itu sendiri? Baik, jadi yang pertama dari data Korlantas Polri, kita mendapatkan lebih dari 80% kecelakaan itu penyebabnya human error. Kemudian hasil investigasi KNKT juga sama kurang lebih. Jadi kita mendapatkan sebagian besar sekitar 80% itu penyebabnya human error. Namun yang perlu dipahami nih, human error itu nggak bisa sama rata semuanya. Jadi kalau pemahaman kita selama ini human error obatnya sosialisasi. Bukan. Human error itu ada 3 macam. Jadi yang pertama nih, yang disebut dengan skill based error. Jadi error yang disebabkan karena seseorang tidak kompeten. Error yang kedua disebut dengan loss of situation awareness. Ini 85% kecelakaan di Australia di jalan tol disebabkan oleh ini. Penurunan kewaspadaan. Di kita juga banyak. Jadi banyak pengemudi kita yang multitasking. Nyetir sambil main HP, telepon, sambil makan, sambil ngerokok, dan sebagainya. Ketika sedang melakukan multitasking, dia menurun kewaspadaannya. Kompetensinya menurun, kaget, kecelakaan. Yang ketiga adalah disebut dengan loss of control, kehilangan kendali. Ini disebabkan karena fatigue, karena lelah, kurang tidur, kurang istirahat, atau habis minum obat-obatan yang bisa menyebabkan ngantuk. Sehingga tidur sambil menyetir disebut dengan microsleep. Tidur sesaat, kita hanya tidur sekian detik, tapi kemudian jalan kita kemana nggak tahu, sehingga terjadilah kecelakaan, dan ini sudah banyak terjadi. Itulah kurang lebih disebut dengan human error. Sebenarnya kalau upaya terbaik nih untuk bisa sebenarnya mengatasi kelelahan itu sendiri ketika kita mengemudi supaya bisa selamat, itu gimana Mas? Bagus ya Mas? Oke, Jasfriend, untuk menghindari agar kita terhindar dari human error, ada 3 kunci keselamatan yang harus diperhatikan oleh kita. Yang pertama, kompeten. Pastikan kita kompeten menguasai mengendalikan kendaraannya, pahami teknologinya, pahami sistemnya. Yang kedua, disiplin. Patuhi peraturan lalu lintas. Jangan langgar batas kecepatan. Ingat, jalan tol kita mungkin aman dilalui lebih dari 100 km per jam. Kendaraan kita aman untuk lari sekitar 150 juga masih aman. Yang nggak aman tuh diri kita sendiri. Karena ketika kita melanggar batas kecepatan, konsekuensi yang ditebus adalah waktu reaksi kita makin berkurang. Jadi kita timbul pertanyaan, apakah kita siap sebagai seorang pembalap? Jadi di sini batas kecepatan adalah didasarkan pada perhitungan human error, yaitu waktu reaksi. Yang ketiga adalah jujur. Kalau ngantuk, kalau lelah, istirahat, dan jangan mengemudi. Jangan minum obat yang bisa menimbulkan rasa kantuk dan sebagainya pada saat mengemudi. Stop mengemudi pada saat sakit, pada saat lelah, dan sebagainya. Itu kurang lebih tips untuk menghindari human error. Wah, mantep banget nih apa yang udah di-sharing sama Mas Wildan. Tentunya menjadi suatu informasi penting bagi kita bersama. Dan jangan lupa Jasfriend untuk bisa di-sharing ke orang-orang terdekat, mau itu keluarga, orang-orang tersayang. Karena apa? Karena kita di sini harus bisa membentuk suatu habit menjadi pengemudi yang selalu mengutamakan keselamatan dalam berkendara. Dan untuk itu terima kasih Mas Wildan untuk waktunya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.